keluar konteks dulu. Ya, konteksnya konteks apa sana isinya dulu. Belum selesai Ya itu. karena pertimbangannya. Kalau oke lah beliau mengeluarkan kebijakan aturan SE yang katanya kalau SE sebatas itu cuma imbauan, tidak boleh ada larangan menurut Pasek. Ya. Buktinya di minimarket, di jalan-jalan semua masih tetap tidak ada yang menghiraukan SE Lah gubernur itu itu gimana? berarti masyarakatnya yang goblok. Nah, pemerintah ini kan guru wiseso. Kalau pemerintah aja kita suka dongkel, terus asal dongkel aja. Lu kan nggak fair, Yan. You ngaku beragama ini paling agamis, tapi you pemerintah you sendiri you dongkel, nggak ada you turutin. You disuruh untuk hidup bersih, untuk baik, untuk mengolah sampah sendiri. Terus you lebihan mau boyo. Ini macam apa you? Jawab nak tuh. Ada sebab akibatnya. Kan tidak kan Saya tanya, jawab, jangan dipelintir dulu. Ini macam apa begitu, gitu nah. kan tidak bisa aja seorang guru wiseso pemerintahnya ini tidak mengayomi Astra Brato misalnya. Apanya tidak diayomi? Tidak menjalankan Astra Bratonya dia. Kasih saya contoh satu. Apa yang tidak dijalani oleh pemerintah Gubernur Koster kalau ngomong-ngomong? Anggaplah begitu misalnya. Jangan banget dong. Gitu jangan misal-misal. Dianggap misalnya tidak guru wiseso saya tidak menjalankan Astra Brato. Yang mana ngomong jawab. Saya jawab. Saya bantu kamu jawab. Yang mana Koster? Saya pinjam mulutnya Pasek Suardika, mulut Pasek omon-omon mulut Koster gitu. Ya kan karena dia ngomong aja karena aturan terus dari dulu aturan nggak ada. Kan karena masyarakatnya mau boyo. Mau boyo masyarakatnya. Soal sampah udah dulu kan udah ada aturannya. Kan sudah dibuatkan, kenapa nggak dilakukan? Contoh nih, desa saya viralkan tuh. Kalau jadi gubernur apakah membuat aturan beres? Gubernur kan regulator. Gitu. Emang kamu suruh gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi masuk kali gitu. Harusnya kan itu. Itu kan dia sudah. Saya kan Ratu Tenas Bedah. Yang satunya ini Ratu ini sudah ubah nggak namanya ke pengadilan si Ratu ini. Harus ngomong Ratu apa? Apa yang lo emang dia siapa? Ratu Nyawan. Mulai boleh. Om Swastiastu. Wayan Setiawan. Come back. Emang ini canggih jauh. Ten kijau. Engken kabare Pak Wayan Setiawan. Dingah-dingah bawa mengganti adannya nih kone. Ida Ratu Tenas Bedah gitu. Nah lu Wayan, sebelum mulai cirel lu sik nah. Wayan Setiawan sing minum kan ya toh. Minum tapi minum air mineral kan. Oh, air mineral. Karena raga bergaul ya Pak Koster, teman ilmu kesehatan ngene. Kopi arak Pak Erwin gitu, seger, kuat, bikin kita tidak loyo gitu. Yang saya waknya minum arak semakin liu saya semakin demen. Jadi gitu. Peluang makan janda ukuran wak semakin gede. Nih lalu. Itu ada takaran ya, 1 sloki Eko Padmosari, 2 sloki Dwi Amertaning, 3 sloki Tri Kaulo Busano. Iya, saya kan 1 sloki. Satu sloki. Iya, saya kan 1 sloki. Daso Budo mati, kemungkinan wa gagal ginjal besar. Rago kan 1 sloki per hari. 1 sloki per selegang gitu nah. Tapi setiap orang punya pilihan ya. Dokter kan bisa mati, rago busan gede, nepuin, senja gede, merasa rago miris bede. Di Karangasem ada dokter ahli penyakit dalam meninggal. Ahli usia? Ya kira-kira ya brago lah. Oh ya Mbak Yan meninggal penyakit dalam nih. Dokter ahli penyakit dalam gitu isi di berita duka. Karena meninggalnya karena meninggal. Itu penyebab meninggalnya karena apa? Ya, pasti sakit lah. Sakit apa? Gitu. Nggak tahu, saya nggak menelusuri. Artinya kan saya nggak menelusuri itu. Saya lihat aja dokter spesialis penyakit dalam meninggal. Ada yang bilang orang merokok mempercepat kematian, tapi liu nak tua sampai 80, 70. Oh, enggak bisa yang samakan begitu. Zaman dulu, zaman sekarang enggak bisa. Di zaman sekarang masih ada kok. Enggak, maksudnya kalau zaman dulu orang merokok, suasana lingkungannya kayak apa? Kalau sekarang kayak apa? Kalau dulu rokoknya rokok apa? Kalau sekarang rokoknya kayak apa?
Jadi tahun 2025 Yan banding zaman dulu Nejen bandingnya tahun 70. Nah lo, ini makanya raga berubah raga. Karena Pak Yan sewan orang woi kapah wak ngerokok, vape raga. Karena saya vape raga. Ya terserah. Kebetulan ada support dari Antisara Vape yang satu-satunya buka 24 jam di Denpasar. Itu iklan lewat nih. Semeton jak Bali. Kalau mau nge-vape belilah ke Antisara Vape. Oh, jago pas nyameng. Pak Yan, ngutang apa pertama nih kita? Ya terserah lah saya. Air mineral di bawah 1 liter dulu ya. Ya begini intinya Yan. Saya Nah, Ragol mana matakon lu pang jelas lu nak. Ya. Pertanyaannya, nah anggap pedagang arak kan nganggo botol itu botol plastik. Ya. Air kenapa harus air kemasan air mineral 1 liter? Kan liu nih produk-produk le mineral apa dana ale-ale produk-produk yang menggunakan kemasan plastik. Ngapain Pak Koster cuman air mineral aja gininya produknya. Aku ngundang Pak Yan nih karena Pak Yan satu-satunya salah satu yang membela Koster. Oh tidak terus. Di media sosial saya tahu you dekat sama Pak Koster, Bu Putri. Ya. Oke, lanjut. Makanya saya undang Pak Yan Setiawan karena aku ngundang Pak Koster. Dijawab oleh Pak Koster, mohon maaf saya sedang fokus bekerja keras gitu. Padahal tahun 2024 saya udah Pak Koster, nanti Pak Koster kalau udah jadi gubernur pasti nggak bisa diundang lagi. Oh enggak, kalau periode kedua saya tidak akan seruat dulu lagi. Buktinya periode kedua saya undang lagi nggak mau juga kan sama. Saya ralat ya. Bagi saya nggak ada kata enggak. Ya. Maksudnya konteksnya soal apa? Kalau bagi saya nggak ada kata enggak, saya ralat omonganmu. Nggak ada kata enggak, nggak ada kata enggak, belum mau mungkin. Kan masih ada hari esok. Nih lupang sing peleh nah. Iya sebentar dulu. Baca cang chat aja nih, baca cang chat apa Koster. Pang sing peleh Koster, Gubernur Bali. Ini podcastnya sama Pak Suardiko nih kirim regol link. Dijawab sama Pak Koster. Terima kasih atas pendapatnya Monto kan. Rago chat. Kalau berkenan, izin saya mengundang Pak Gubernur Koster lagi untuk ngobrol santai di podcast Cek Bali Pak, jika ada waktu luang. Dengan emoji nih gitu. Ya, terus? Dijawab, saya sedang konsentrasi kerja ekstra keras merancang agenda percepatan pelaksanaan program agar optimal bisa selesai 2025-2030. Emang tidak ada kata tidak? Ya, tuh kan terus ini menolak kan nih? Ya, kan tidak ada secara nggak langsung kan menolak. Bukan itu yang saya. Sementara beliau 2024 bilang, periode kedua saya pasti bisa podcast karena tidak ruwet lagi gitu. Donak cara lo jelante wak ngomong. Saya kan udah puan aja. Wak ngomong liu cang ngomong beses yang bang wak. Jadi jawab cang wak Ya, anggapkan cang juru bicara bayang ya. Ya. Saya pokli bayangan kan. Yang ngapain begitu ya terserah. Pokli bayangan. Lu orang kan bebas menilai. Belajar dulu berbahasa yang baik dan benar. Ya kamu bilang nggak mau. Bagi secara saya tidak langsung tidak mau. Itu baru kamu bilang sekarang. Tadi Wusan Pak Koster nggak mau. Kan saya jawab bukan nggak, saya nggak mengenal istilah nggak. Ya. Belum mau karena masih ada hari esok. Terus kalau jawaban kamu sodorkan fokus saya untuk bekerja keras 2025 sampai 2030 berarti sampai 2030 saya punya podcast dong. Itu kan baru balasan itu kan tidak ada penolakan secara eksplisit. Secara tidak langsung kan menolak. Bahkan pikiranmu. Iya. Pikiranmu. Menurut Pak Yan tidak menolak itu jawabannya. Menurut saya enggak. Bisa saja besok beliau mau. Oh gitu. Kan positif thinking. Kalau enggak, mana saya tahu besok. Loh, kan kita bicara besok. Makanya saya bilang belajar dari kata-kata dulu. Bukan nggak mau, mungkin belum mau. Daftar Pokli misi ahli komunikasi itu kenapa tidak ada Wayan Setiawan? Karena iyo ahli komunikasi. Sebilang Cang ngomong kene iyo ngidang kan jawab gitu loh. Loh, itu kan hak prerogatif satu gini loh Yan. Itu hak prerogatif gubernur. Itu satu. Kedua dari saya sendiri, saya tidak merasa ahli. Ya.
Saya tidak merasa ahli, jadi ahli komunikasi cuman dapat 15 juta, sebenarnya Wayan 40 juta kan di luar ahli. nah, saya enggak ahli. Ketiga, bangsat. Gaji cang 40 juta, pokli cuman molas. aneh ngomong awak nih ngajiannya. Itu loh Yan. Jadi masalah bangsa kita adalah tidak bisa berbahasa yang baik dan benar sehingga kacau. Makanya saya bilang pondasi bernegara itu harus benar. Jadi jawab saya pertanyaan Anda sekarang ke permasalahan. Kenapa Pak Koster melarang air mineral di bawah 1 liter? Ya. Ini nggak usahlah bilang bahwa Pak Koster rajin turun ke bawah. Kita per-peran aja lah. Kita per aja bicara. Tanya pada diri sendiri. Ya. Kalau ada upacara kayak ogoh-ogoh gitulah, ngiring atau upacara ogoh-ogoh waktu ini di perempatan Caturumko gitu. Sampah apa yang paling dominan? Pasti sampah aqua. Saya nggak sebut merek ini, air mineral yang gelas itulah. Nah mungkin itu menjadi dasar beliau untuk melakukan pelarangan itu. Itu satu. Ambil positifnya aja. Kalau saya. Kalau dilarang, sebentar dulu. Gimana? Saya jawab mereka nggak bisa jualan dong. Sebentar dulu. Gimana? Sebentar. Saya nggak nak mendagang ngabawa galon. Saya kalau aneh pembelinya, gue bawa gelas nggak gitu? Oh enggak. Ini kan masalah. Galonnya, gitu. Ini kan masalah kebiasaan aja. Buktinya kamu sekarang menyajikan saya dengan gelas. Ini kan masalah kebiasaan dan kebiasaan masyarakat gelas, kita. Tapi di belakangnya botol. Mana botol? Botol arah. Lo kan kamu kan kesadaran. Berarti kamu belum sadar kan? Belum terbiasa. Sekarang kan masalah kebiasaan. Nah, dan harus diakui saya tidak membuat buta membela ya, tapi saya bicara fakta. Kebiasaan masyarakat kita menjaga kebersihan itu masih sangat rendah. Betul, itu saya setuju. Iya kan? Itu saya setuju. Dan ini salah satu cara dari beliau. Nah, gubernurnya kan Pak Koster bukan saya. Jadi tanya beliau lah nanti kalau ada kesempatan. Kenapa, alasannya apa? Saya sedang kerja keras katanya. Ya, silahkan. Makanya saya undang Wayan Setiawan. Nah, makanya saya jawab. Kan Anda bertanya pada saya. Ya. Kenapa itu dilarang? Karena mungkin itu salah satu alasannya. Ya saya tak tahu isi kepala beliau. Cuma saya melihat faktanya seperti itu. You tahu nggak saya membiarkan desa saya yang jorok itu? Nggak usah keluar konteks dulu. Ya, konteks sana isinya dulu. Belum selesai. Ya karena pertimbangannya. Kalau lah beliau mengeluarkan kebijakan aturan SE yang katanya kalau sebatas cuma imbauan, tidak boleh ada larangan menurut Pasek. Buktinya di minimarket, di jalan-jalan semua masih tetap tidak ada yang menghiraukan SE-nya gubernur itu gimana? Itu berarti masyarakatnya yang goblok. Saya berani bilang gitu, kalau biarpun saya dibully. Satu Yan. Orang berarti kebijakan tidak ada yang menghiraukan dong berarti. Lu masalahnya bukan pada gubernurnya, masalahnya pada masyarakatnya yang SDM-nya rendah. Gampang sekali jadi gubernur tinggal nyuruh gini kalau masyarakat sebentar ini dulu, Yan. Tinggal salahkan masyarakat. Makanya saya bilang kesadaran. Anda punya kesadaran enggak? Punya. Kalau enggak punya kalau saya masyarakat yang sadar seperti Tiang, oke, bos yang ganti gaji gelas gitu kan. Makanya kesadaran perlu saya lanjut ya. Gini kesepakatannya dulu Gimana cara menyeragakan biar nggak bergema, biar nggak gitu lu bisa dong. Nggak bisa. Bisa. Buktinya masih banyak. Coba cek Alfamart, Indomaret, Minimarket dan lain-lain. Banyak air mineral 1 liter. Ini kan saya bilang ini kita mulai dari diri sendiri dulu. Ya. Ya maaf nih masalahnya panjang, benangnya sudah kusut. Kita urai pelan-pelan. Ya. Makanya saya selaku pribadi dan selaku masyarakat pro terhadap bukan Koster. Loh, pro terhadap kebijakan gubernur. Ini kita bicara gubernur loh. Koster kan benar ya, gubernur. Kebijakan gubernur bahwa pengelolaan sampah itu harus berbasis sumber. Dalam tanda kutip residu-residu. Menurut Pasek tanggung jawab itu ada di pemerintah bukan masyarakat, gimana? Pasek kan orang yang asal bukan Koster. Coba gitu? Dia jadi gubernur apa dia bisa? Dia dulu jadi pejabat ngapain? Dia ngapain dulu jadi pejabat? Kalau sekedar ngomong nggak dapat jabatan apa aja bisa, saya aja bisa. Gimana? Bilang sama Pasek, berani nggak debat sama saya? Saya tantang Pasek.
Oh, udah pernah saya. Mau dia? Pak Baso diajak podcast berdua sama Wayan Setiawan. Mau si Jo level setting level. Gitu. Karena dia merasa tinggi, padahal dia caleg gagal sama seperti saya. Berapa kali dia gagal juga. Kalau Apple to Apple, Pak Baso itu ketua Partai Hanura loh, kalau nggak salah. Pak Koster ketua Partai PDI Perjuangan. Ya. Aja yang ajak Koster, mana sih yang satu level? Level gitu, apa orang dia gagal? Sama saya baru level orang sama-sama gagal. Kalau Koster dengan KBS, KDM gitu, baru ya melepel-lepelkan diri sama orang yang saya nggak babi buta, tapi jangan nggak pernah orang loh, jangan baru lihat Wayan Setiawan gini bilang nggak level, lu berani nggak ngomong sama saya? Nah itu. Ini terbuka loh. Banyak yang saya tawarkan. Misalnya satu. Putuarto. Alah. Oh jangan kan. Biar levelnya lebih apa levelnya gitu, dia? Semua mengatakan level gimana? Jengkel merago. Levelnya sok tinggi. Rago kan Dot sebagai host pang seru. Kita gitu. Bicara fakta. Mereka adalah gagal sama seperti saya. Itu fakta. Siapa bisa bantah fakta? Apa tingginya levelnya caleg gagal sama caleg gagal? Sama aja, sama-sama gagal. Ya kalau lo jelantik ngomong nggak level sama ya kalau ngomong dia nggak level sama Wayan Setiawan. Saya oke lah karena dia berhasil. AWK ngomong nggak level sama saya oke lah. Saya agak menunduk sedikit. Oh, kalau yang udah berhasil ya kan oke lah gitu. Kan fakta. Kalau yang sesama gagal jangan sok. Lu gagal gimana lu? Ngomong sok-sok aja, sok-sok berhasil lu mimpin parpol nggak becus, jadi caleg juga suara sedikit, terus ngomong orang lain nggak level, mana bisa begitu? Bercermin sana suluh gedean tuh, ren yang mesuluh gedean nih bane. Ini terbuka nih pada Putuarto, pada Pak Swariko. Kalau mau debat sama saya ada ini anda. Mana seru doa. Orang sok-sok doa. Swariko, Wayan Setiawan. Ini gagal tuh, Putuarto nih gagal. Pak Swariko nih gagal. Lola bersih. Mai. Jek seru betul. Kan ya gimana ya kan saya kadang-kadang orang Bali itu begini loh Yan, saya lanjut ya. Saya bukan orang ahli agama ya, tapi di KTP saya ada Hindu. Hindu begitu. And I'm proud to be Hindu, you know. Saya bangga jadi orang Hindu Bali. Di Hindu tuh ada kalau nggak salah yang saya tahu ada ajaran catur guru Yan. Catur guru itu kalau nggak salah ada kita harus hormat kepada dan bakti kepada guru Rupako, orang tua kita, hormat dan bakti kepada guru Wiseso, guru pengajian, guru kita di sekolah. Kita hormat dan bakti pada guru Wiseso, pemerintah. Kita hormat dan bakti pada guru Swadaya, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemerintah ini kan guru Wiseso. Kalau pemerintah aja kita suka dongkel, terus asal dongkel aja. Lu kan nggak fair, Yan. You ngaku beragama Hindu paling agamis, tapi you pemerintah you sendiri you dongkel, nggak ada you turutin. You disuruh untuk hidup bersih, untuk baik, untuk mengolah sampah sendiri. Terus you lebihan mau boyo. Hindu macam apa you? Jawab nak tuh. Ada sebab akibatnya. Kan tidak kan saya tanya jawab, jangan dipelintir dulu. Hindu macam apa begitu gitu nah. Kan tidak bisa aja seorang guru Wiseso pemerintahnya ini tidak mengayomi Astabrato misalnya. Apanya tidak diayomi? Tidak menjalankan Astabratonya dia. Kasih saya contoh satu. Apa yang tidak dijalani oleh pemerintah Gubernur Koster kalau ngomong-ngomong? Anggaplah begitu misalnya. Jangan anggap dong. Gitu, jangan misal-misal. Dianggap misalnya tidak guru Wiseso saya tidak menjalankan Astabrato. Yang mana ngomong jawab. Saya jawab. Saya bantu kamu jawab. Yang mana Koster? Saya pinjam mulutnya Pak Swariko, mulut Pak omon-omon menurut Koster gitu. Kan karena dia ngomong aja karena aturan terus dari dulu aturan nggak ada. Kan karena masyarakatnya mau boyo masyarakatnya. Soal sampah udah dulu kan udah ada aturan. Kan sudah dibuatkan, kenapa nggak dilakukan? Contoh nih desa saya viralkan tuh. Kalau jadi gubernur apakah membuat aturan beres? Gubernur kan regulator. Emang kamu suruh gubernur kayak Kang Deddy Muladi masuk kali gitu. Harusnya kan itu. Itu kan pencitraan Yan. Terus apa gunanya gubernur? Jangankan gubernur. Politisi kan emang harus pencitraan. Lah makanya pencitraan yang benar dan pencitraan yang kan tugas gubernur tuh dia tuh sama dengan manajer yang memanage.
politisi itu Ini harus begini ya, pencitraan. jangan kamu Gimana? ngomong gubernur. You ada di sini pencitraan. Siapa bilang pencitraan? Saya ngomong bebas saja. Apa pencitraan saya? Nggak perlu saya pencitraan. Saya nggak peduli orang bully saya, orang puja saya, apa urusan sama saya nggak ada. Silakan kalau mau bully ya. Lihat pun. Gitu. Oh, silakan mau bully aja. I don't care. Saya nggak hidup dari orang-orang itu kok. Saya santai aja. Tapi saya bicara fakta ya. Kalau mau ngomong fakta, ayo. Kalau mau berandai-andai, jangan saya ajak asal benci, asal bukan Koster, jangan gitu. Biar kamu tahu ya. Tanya itu Pak Koster. Kalau saya lagi hang otak saya gitu, umpamanya saya tidak cocok dengan punya, saya protes langsung. Contoh, soal pembagian THR di Bantuan Hari Raya di Badung. Oh ya, di Badung. Saya protes. Dulu kan Pak Yan kan, gimana ini? Saya protes kan. Karena memang harus saya protes. Dulu tidak ada syaratnya, sekarang tiba-tiba ada syarat. Gitu. Saya pendukung Adi Cipta loh, saya protes. Saya tahu lah, you kan, Ya kan sering telepon sama Gus Botak. Nah, kan protes ya kan? Ya. Jadi saya fair. Kalau ada menurut saya suatu kebijakan yang tidak pro rakyat, walaupun saya dukung, saya protes. Jangan kayak si GPS lah, di dikit-dikit tidak suka, akhirnya jadi gelandangan politik juga. Gimana kamu? Nah, Putu Harto GPS kan gelandangan politik. Mana dia jadi apa? Jadi dia DPR. Saya berani taruhan dia nanti nyalon lawan saya kalah dia. Maaf loh. Itu loh. Tapi kalau memang sudah baik, contoh nih sekarang. Sekarang dicairkan. Sekarang cair. Ini cair ya sekarang. Cair. Saya baca di berita untuk 80 ribuan Ya, cair. Cair. Hindu di Badung. Ya, cair. Pertanyaannya, Apa? saya dichat oleh mantan calon wakil Pak Alit yang dia datang, Win. Ya. Ini sebenarnya Pemka Badung kayaknya serba salah nih. Kalau dicairkan tanpa syarat seperti kampanye dulu, ketahuan kakak miskin di Badung itu banyak gitu, Win. Dan ternyata dicairkan benar, berarti ketahuan 80 ribu, itu pun baru 70% kan. 80 ribuan kakak di Badung masih miskin. Karena satu kakak loh penghasilan 5 juta, di bawah 5 juta, berarti miskin dong. Bos orang ngomong. Nah, terus gimana itu? Bos. Masih berlaku nggak syarat itu? Aitsin wak bos ngomong, pangsing saling. Oke, lanjut. Wak ngomong, saya dengarkan. Cang ngomong, wak ningang. Nah, ragu ninggangnya nih. Gini Yan, saya jawab ya. Yang kamu sebut itu calon wakil yang kalah kan? Alit. Oke, nanti saya ada split lagi itu. Jangankan di Badung, Yan. Negara maju pun itu akan memberi semacam bantuan kepada masyarakatnya, Yan. Terus kamu bilang negara itu miskin, rakyatnya miskin. Negara maju itu juga ada mensubsidi, bahkan pengangguran pun dikasih loh. Terus kamu bilang negara maju itu miskin. Ya silakan ngomong, nanti saya ngomong lagi. Gitu. Nah kan? Ya, artinya ngomong. Itu memang yang saya lihat ya, makanya saya bilang itu dari awal waktu saya protes itu janji politik. Sekarang janji itu dipenuhi ya, walaupun baru kalau saya baca kalau nggak salah kutip berarti maaf tanpa nih. Syarat nih. Sebentar. Syarat maksimal di bawah 5 juta itu tidak jadi syarat berlaku itu masalah teknis. Nggak, saya tanya dulu, syarat ini 5 juta tidak berpenghasilan di atas 5 juta satu kakak ini masih berlaku? Itu kan masih, itu kan formalitas. Berarti kalau masih berlaku 80 ribu orang-orang yang menerima itu sekarang berarti penghasilannya antara, meskipun kan bisa jadi 4 orang di satu kakak, 5 orang, 6 orang, berarti masih banyak kemiskinan di Kabupaten Badung, kabupaten terkaya di Bali. Gimana ini kok masih banyak orang miskin ini di Badung ini, gimana nih? Wasing nyambung aja saya omong minyak mulutnya Alit yang didata aja. Gitu. Saya sudah bilang tadi, jangankan Badung ya. Negara maju pun, Badung kan kabupaten ya. Konteksnya beda. Kenapa beda? Beda lah, memberikan apa bedanya itu bantuan tunjangan, itu bantuan itu untuk bahasanya. Tidak ada syarat. Tadi Badung kan ada syaratnya. Ya. Tidak penghasilannya di atas 5 juta. Emang kamu pikir kalau Alit menang nggak ada syaratnya? Nah makanya saya bilang, saya pun dari awal sudah mempertanyakan itu langsung, bahkan itu viral juga di rapat dusun saya bicarakan. Tapi intinya beginian, saya tidak mau berpanjang lebar soal itu karena bukan saya pejabatnya ya.
Sebagai masyarakat saya lihat mens reanya. Ya, mens reanya ada niatnya. Ya, niat untuk sebentar. Oke. Ya, jadi stop dulu ya. Jadi dari 100% sudah dikasih, kalau nggak salah ya, saya nggak pegang. 60% kayak. Dari 100% itu umpamanya. Dari 100% yang harusnya menerima ya. Sekarang saya baca kalau nggak salah itu 71% menerima kecuali PNS, ASN, P3K, tentara, TNI, Polri dan pensiun. Ya, kan memang syaratnya nggak boleh. Sebentar, iya. 71% itu ibaratnya begini ya. Analoginya ya, ibaratnya Wayan Setiawan mutang si RW ini 100 tali. Asing ada urusan gitu karena Sebentar dulu. PMK Bandung memang bikin syarat kecuali ASN, TNI, Polri kan memang nggak bisa menerima itu. Dengerin saya dulu. Saya kan mengikuti aturannya di PMK Nah, ya Bandung. awak ngomong di dalang kena awak ada di sangut awak ada di dalam awak yang mujang awak ngundang rago. Ini saya Makanya kasih kesempatan saya ngomong. Gitu Iya, loh. saya sampaikan ke you biar you ngerti. Ya nyambung, makanya aku mentakon Kenapa nih. enggak nyambung? Syarat ini masih berlaku apa enggak? Kan saya sudah syaratnya jawab, di masih. luar ASN, TNI, Polri dan tidak berpenghasilan di atas 5 Kan juta saya itu sudah masih jawab berlaku. masih. Mati ngundang ben ngortang Itu PNS. kan formalitas. Saya anggap itu PNI formalitas itu ya. Kan ada loh. Uang pemerintah enggak bisa samakan kamu dengan uang yang kamu punya kamu kasih saya terus say goodbye. Ada administrasinya, ada akuntansinya. Gimana kamu? Bu ada syarat kemudian ben ngortang PNS, TNI, Polri Jelas tidak lah, dapat itu gitu, nggak gimana? dapat. Kan emang udah nggak bisa Memang nggak, dapat. ya nggak dapat kan? Jadi yang lainnya kan dapat di luar itu. Nah itu dah. Di luar itu dapat kan? Saya juga dapat. Berarti yang dapat itu berarti semua penghasilannya di bawah 5 juta satu kakak itu. Kalau karena kamu tanya saya. Dapat saya. Berarti yang penghasilan di bawah 5 juta. Emang. Saya ngugu. Loh, kalau kenapa? Loh. Masalah kamu percaya nggak percaya kan bukan urusan saya. Gimana kamu? Jangan sih gugu. Berarti Leo nih manipulasi nih. Kok manipulasi? Syaratnya di Badung nih udah. Kamu percaya nggak percaya? Kan kamu harus buktikan. Kalau kamu nggak percaya buktikan. Hasil saya 5 juta. Berarti pembuktiannya yang sulit. Berarti meskipun. Makanya saya bilang. Meskipun di bawah di atas 5 juta nggak apa-apa. Nanti kita saya atur gitu. Gini loh Yan. Harus proporsional lah Yan. Oke lah itu teknisnya. Soal teknisnya itu saya bukan birokrat. Saya nggak bisa kasih jawaban kamu pas. Satu, saya bukan jubir dari Kabupaten Badung. Dulu saya masyarakat. Tim apa? Tim pendukung lah dulu. Simpatisan lah. Simpatisan. Tim pendukung saya nggak masuk lingkaran. Nah, simpatisan kan wajib membela kan? Nggak ada kewajiban. Siapa yang wajib saya? Nggak wajib ya. Dulu baru ya. Nggak, simpatisan kan bela apa orang apa adanya. Ya, siap. Kalau kewajiban saya menafkahi istri, menafkahi anak. Ya, itu baru benar kewajiban. Nah, itu wajib saya. Bayar pajak pun bagi saya nggak kewajiban. Bayar pajak. Iya bagi saya kan saya bilang bagi saya enggak kewajiban, ngapain? Toh juga dikorupsi kok. Kan gitu loh. Saya blak-blak aja mau apa. Itu loh, itu baru kewajiban saya menafkahi istri, menafkahi anak. Kalau untuk membela-bela apa enggak ada, cuma saya bilang sebagai masyarakat kamu harus fair juga dengan saya ini masyarakat. Setidaknya saya melihat goodwill dari pemerintahan saya Badung bahwa mereka berusaha keras untuk merealisasikan janji politiknya. Ya, itu juga saya apresiasi. Ya, saya apresiasi itu. Soal teknisnya saya bukan birokrat. Sebagai orang pengamat politik, pengamat kebijakan pemerintah yang dulu sebelumnya melihat berita-berita, ada syarat. Akhirnya kena prank, itu kan wajib memverifikasi ini syarat masih berlaku. Oke, masih berlaku. Berarti sekarang cair berapa persen? Sekian. Untuk berapa orang? Sekian. Berarti kalau syarat masih berlaku ini berarti semua ini penghasilan di warga Badung ini penghasilannya di bawah 5 juta dong. Berarti miskin semua warga Badung ini. Mungkin tidak bisa memuaskan semua orang ya. Mungkin. Kalau kamu bilang ini mohon maaf ya, kalau kamu bilang kayak di Australia, kayak di negara mana, saya belum pernah keluar negeri, tapi saya punya banyak teman dari luar negeri. Mereka dapat tunjangan sosial lah dari pemerintahnya. Kan nggak ada syarat itu. Siapa bilang nggak ada syarat? Emang kamu pernah tanyakan? Nggak ada syarat maksimal 5 juta per kakak itu kan nggak ada. Itu kan urusan birokrasi ya. Beda lah. Kamu kalau kamu mau tanya nanti undang Adi Arnawa, undang Alit Sucipto.
Udah. Adi Arnawa saya undang nggak mau datang. Lu bukan urusan saya nggak mau datang. Nggak mau, belum mau. Gimana? Terus apa dong jawabnya? Semua. Mereka nggak mau datang. Makanya saya undang. Emangnya saya siapa? Saya rakyat. Jubirnya ayo. Lu yang bilang. Jubir Koster, jubir Adi Arnawa, jubir Gus Botak. Itu kan perspektifmu. Ya you yang bilang kan. Siapa yang bilang? Teleponnya aja Adi Arnawa. Terus? Cang Orosan telepon aja Gus. Ya terus gimana? Lu saya punya apa? Cang telepon aja. Lu kamu juga nelpon saya. Saya diundang kok sama Bu Triwin gitu. Ya terus kamu juga nelpon saya undang ke sini, emang saya nggak datang? Datang. Masalah itu? Nggak masalah. Terus ngapain kamu ribut? Kalau nggak masalah. Fakta. Ya saya kan sampaikan juga. Gimana kamu? Sebagai orang dekat, saya orang dekat apa? Ngundang you. Tapi di luar itu semua, Rago demen ngoto aja wajar. Benar. Per gitu loh. Per. Banyak penonton Jak Bali, setengahnya pro. Wayan Setiawan aku demen win. Pokoknya Jak demen aku aja Wayan Setiawan. Saya setengahnya lagi Dionas win. Sud ngundang lemoni gitu. Memang Gumi Bali itu poleng sana. Gini loh ya. Putih itu simbang sana tuh. Nah, saya tetap ya, saya ini saya serius ya masalah ini. Ya, perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri gitu dulu ya. Ya. Kalau kita bicara kebersihan, saya kembali ke botol itu. Itu secara umumnya begitu. Mungkin banyak orang yang enggak puas. Tapi enggak masalah lah, enggak masalah. Tapi itu menurut Pak omon-omon karena emang nggak bisa. Ya kalau menurut Pak omon-omon dia berani nggak ngomong sama Prabowo, bawa Prabowo omon-omon. Bilang tuh Prabowo omon-omon, orang dia iba sama keluarga koruptor. Emang dia nggak iba sama saya ini yang penghasilan di bawah 5 juta, yang harus dapat bantuan 2 juta dari MK Badung. Per dong, ini makanya saya bilang kalau gentleman ini saya ulang ya. Kalau GPS gentleman, kalau Putu Harto gentleman datang duduk sama saya ngobrol. Makanya saya lebarin meja saya nih. Mana dia berani? Maksimal 4 orang lah bisa duduk. Karena dia kan ingin bahwa kebenaran aja yang mutlak. Selain dia salah. Jangan saya ngerti, orang hukum. Saya nilai begitu. Bahasa hukum. Orang hukum juga banyak kena tipu kok. Oh gitu ya. Saya sekarang menangani sarjana hukum yang kena tipu. Saya nggak sarjana. Coba kamu pikir, sarjana hukum tertipu. Coba kamu pikir. Terus yang dimintai bantuan Wayan Setiawan ya itu konyol enggak? Hah? Miliaran lo ditipu sampai 20 miliar. Sarjana hukum, Putu SH gitu. Saya ketawa lu, Pak kan sarjana hukum, Pak gitu. Kok ketipu dah gitu, ketawa dia. Terus minta bantuannya ke saya lagi. Saya tamat SMA aja, Pak gitu. Hah? Jadi enggak. Don't judge the book by its cover. Mau profesor, doktor, insinyur, BCHK, DKK pakai. Kalau mindsetnya sudah berak ya berak. Ya, kalau frame berpikirnya sudah sempit ya sempit. Kalau you memang otak you, perspektif you luas, mau menerima kebenaran orang lain, ajak dong orang lain bicara. Jangan bicara sendiri. Makanya saya bilang kalau kamu mau bicara sendiri jadilah dalang cengblong. Ben dari sangut, ben dari dalam, ben dari ceng, ben dari blong. Gimana kamu? Hah? Kan itu pasal biar diterima aja, biar dia kelihatan eksis saja. Kenyataan dia juga gagal. Putu Harto gagal, Wayan Setiawan gagal, Pasek Suardiko gagal. Mau apa kenyataan begitu? Itu kan fakta. Aduh. Yang nggak bisa dibantah kan fakta. Terus kalau Koster dibilang gagal, beliau gubernur. Giri dibilang gagal, beliau gubernur. Adi Arnawa, wakil gubernur. Adi Arnawa bilang gagal, dia bupati. Alit Yaninata, dia wakil bupati gagal, calon. Terus mau apa? Kayak gitu, itu kan fakta. Kita bicara fakta. Perspektif gagal tuh belum jadi. Ya kenyataannya gagal, sudahlah. Belum jadi. Suatu saat siapa tahu. Prabowo dulu gagal, sekarang jadi kan gitu gimana? Ya berlaku juga sama Wayan Setiawan Wayan kan. Siapa tahu nanti jadi. Ya gitu siapa kan. bisa jadi gubernur bisa. Ya kan? gubernur ini namanya Kleng. Mungkin undang-undang jadi gubernur gitu. Ida Ratu, izin Ida Ratu menghadap Ida Ratu Tunas Bedag. Si malu. Contoh ini saya protes. Oh, kenapa Ida Ratu Tunas Bedag namanya gitu? Ini begini, ini terbuka ya. Ya. MDA, Majelis Desa Adat. Ya. Ini kalau orang mau laporin saya ke Polda, mau laporin saja enggak apa-apa. Ya. Saya sampaikan, saya bahkan sampai maaf nih. Saya sampai dimarahi Pak Koster. Kamu jangan urus. Ya. Waktu postingan Nas Bedag gitu? Sebelumnya. Oh sebelumnya kan udah pernah yuk ngomongin. Ya makanya saya ngomongin lagi sekarang. Kamu jangan urusin jabatan orang. Gitu. Saya jawab, Pak, saya nggak ngurusin jabatan orang. Ini MDA loh Pak, Majelis Desa Adat. Dan saya warga adat Pak.
Kalau beliau pakai nama sesuai KTP, siapa umpamanya mah Idewo Ngurah Swasta gitu umpama namanya. Saya akan tetap hormat Pak Dewo gitu saya. Terus kalau beliau pakai nama gelar itu gelar keluarga Pak. Gelar klan. Saya soroh pasak gegel pegatepan enggak setuju itu kira-kira. Enggak mau saya. Sebab apa lu? Bukan klan saya. Tapi saya nggak pernah bilang-bilang kok saya pasak gegel pegatepan. Kalau dia mau megang jabatan publik yang mengurusi publik, yang di mana publik itu adalah majemuk, ada Do Bagus, ada Na Agung, ada Pasak, ada Panei. Ya pakai dong nama umum. Namanya itu sudah ganti nama. Kalau AWK Sri I Gusti Ngurah Aryo Wedakarno Suyaso, ya terserah dia dong. Tapi dia kan sudah berubah ke pengadilan. Kalau rekan sejawat saya ini, apa dia sudah... Saya kan Ratu Tenas Bedahag. Yang satunya ini Ratu ini sudah ubah nggak namanya ke pengadilan? Si Ratu ini. Harus ngomong Ratu apa? Ratu Tenas Bedahag itu sindiran untuk orang yang suka ngaku-ngaku Ratu. Kenapa Pak Yan sampai mengubah, kesal, ada apa yang mendasari? Lo emang dia siapa? Ratu Nyawan. Apa masalahnya gitu? Masalah jelas. Apa masalahnya buat Pak Yan itu loh? Sekarang saya penyari di Sadat Bungkaso yang mundur loh. Kenapa? Nggak mau saya ditandatangan oleh nama fiktif. Itu kan fiktif. Apa masalahnya sebuah nama? Jelas itu? masalah. Masalahnya apa? Loh, kalau namamu Wayan Erwin Widoswaro. Terus kamu nekan surat perjanjian kamu kasih Ratu Bedak Poleng gitu Mama. Loh kan itu udah pemalsuan. Nggak orang lain diam, saya nggak diam, saya ngomong, saya protes. Gimana? Oh berarti tidak masalahnya karena keabsahan itu atau? Lu jelas dah. Atau kata ratunya itu? Lu jelas Ratu emang siapa paraannya dia saya. Saya disuruh ngomong Ratu sama dia. Beliau ada menyebut dirinya harus dipanggil Ratu. Kamu lihat, kamu lihat, coba lihat Ratu apa? Duengong. Apa Ratu Sangyang Widi? Apa Ratu Sangyang Widi tiang terbakti Bangno tiang segerahayu begitu? Ya, itu dah. Bukan sekarang ini republik Yan. Ya, republik. Kecuali memang ada otonomi khusus untuk Bali sehingga raja-raja di Bali itu lagi bangkit enggak masalah. Bagi saya enggak masalah. Kayak Jogja gitu dikasih otonomi khusus. Gubernurnya dari keturunan sultan enggak masalah. Ini republik. Jadi narsis gitu ngaku-ngaku ratu apa Ratu Naskleng. Maaf nih saya ngomong. Saya masih heran. Yuk, masalah dengan Ratu ini mengubah nama sendiri jadi Ratu Tenas Bedak, sementara banyak yang mengubah nama, misal salah satu politisi AWK jadi panjang lebar nggak masalah, gimana? Dia ke pengadilan, dia rubah namanya ke pengadilan. Sah. Dari mana tahu itu sah dan dari mana tahu kan ini tidak sah? Maaf nih saya sebut ya, nggak apa-apa nanti. Ya, disclaimer dulu kalau saya bersedia, kalau salah saya bersedia minta maaf. Sri I Gusti Ngurah Aryo Wedakarno Suyaso itu dia daftarkan di pengadilan, beliau rubah itu di pengadilan. Ya. Kalau umpama si Ratu sebelah ini begitu, Ido penglingsir. Dari mana Pak Yan tahu beliau tidak mengubah ke pengadilan? Kenapa tidak tahu? Nah, saya tahu, kalau nggak tahu Pak, tunjukin dong. Bantah dong. Atau laporkan Wayan Setiawan. Karena beliau tidak membantah? Karena dia memang gimana saya ngomong Ratu apa Ratu? Saya juga Ratu Tenas Bedak. Kamu harus panggil saya Ratu loh sekarang. Ya siap, ampun Ratu Tenas Bedak. Jangan panggil saya Wayan. Jangan panggil aku Bayan Paman, panggil aku Ratu. Aingeh Ratu. Itu loh. Ratu Tenas Bedak melojak. Tiang melojak teman ngundang Ratu. Aku maro ya. Jangan Ratu. Cara kene ben di Bali sing ado. Kengken kuang pucuk bang Ratu. Ben kejap kan Ratu nganggo gelongan Ratu. Jelas. Mbok tungkar Ratu, lagu tekap komando. Si udang pucuk bang. Ratu yang sing orang Ratu bede Ratu nyen. Harus orang Ratu saya Ratu. Harus. Ratu Tenas Bedak nih. Iya. Mulai Wayan Setiawan Maaf ya, jak ragu ngomong gitu kan, ragu nak blak-blak kan.
Apa masalah nih? Aduh. Apa lagi? Soal kebersihan ya. Ini di Besake. Apa ben Besake? Besake? Pemuda Nyagur pecalang. Oh, pecalang Jagoro. Ini Besake sepi katanya nih. Terus tuh nih Marosan Sip nak malu necen kalau dorong nyang ora guna otak terbatas nih. Necen. Pecalang dijagur oleh pemuda. Sampai baru pertama kali lo ada sampai kayak itu. Adik ada apa nih? Baru atur ting coaster. Oh jangan bawa coaster Anda mengatur pecalang kan coaster gimana? Gubernur Bali yang mengumpulkan pecalang. Ben mani yang kurang walam datang bulan coaster borang waseng ben. Iyalah harus. Guru wisesa kita. Kalau istri saya tidak datang bulan nih, gimana nih? Begitu ben mani blank sang mitraan wae Pak coaster masih orang wae gitu. Sampai bocor ini KB-nya istri saya sampai 4 jadi anak saya nih gara-gara Pak Koster nih. Kleng gara-gara Pak Koster mau yang oren. Kalau kewa Bali maju. Ya mengoren 4 anak KB ini jadinya becang. Saya setuju. Saya sebelum ada perintah begitu anak saya sudah 4. Wah, gede, made, nyoman, ketut. Saya sudah punya anak 4. Sebelum ada surat. Kenapa? Karena nih mohon maaf ya. Kalau tuh bukan karena mengajarkan balik karena buang bus keliwat. Bukan begitu, enggak begitu. Kalau buang bus keliwat bisa lebih dari 4. Oh gitu. Karena sampai sekarang pun saya masih menjalin kemitraan. Lu kan fakta. Gimana kamu? Ya, itu kan memang saya sebagai orang Bali punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya tradisi Bali gitu. Wayan, made, nyoman, ketut. Kan begitu. Memang tujuannya itu? Yalah. Masa? Terserah kenyataannya. Saya kan bicara fakta. Kalau bilang kamu masak-masak, kan terserah kamu. I talk about fakta. It's okay. Kalau kamu mau bantah dengan dalil-dalil fakta gitu loh. Jangan masak-masak gitu. Kenyang di Bang Godo gitu. Kan saya sudah bilang kalau soal itu saya enggak munafik. Ya anak wani redat RK kan bisa. Oh iya ya. Kan seperti itu. Tapi dia nyampe Pak Yan ngomong Tajan terus kemudian Pak Yan di marah-marah ada ngirim raga foto Pak Yan sama Tajan gitu. Kamu nggak tahu kalau saya ceritakan itu panjang ceritanya. Kaget Cang. Lu. Marah bangun Cang. Biarin nyene gitu. Satu biar harus kamu tahu kan saya adalah pihak yang setuju lah Tajan itu legal kan. Iya. Ya terus dia mutu saya tanpa izin. Kamu tahu nggak mutu orang tanpa izin itu melanggar apa? Bisa nggak saya tuntut orang itu? Kan di ruang publik. Kalau di ruang publik dia mutu saya tanpa izin. Di ruang publik. Nggak bisa kamu begitu di luar negeri kamu ditangkap loh. Oh iya senawa setahu aku di ruang publik. Oh nggak bisa. Siapa bilang oke? Kalau saya tuntut kena loh. Kalau saya begitu kamu kena. Tapi kan saya nggak nuntut. Karena saya merasa teman lah saya kirimkan. Iya. Pak Yan hati-hati. Pak Yan sering ngomongin Tajan. Iya. Pak Yan ada nih moto nih. Pak Yan hati-hati was-was bahwa Pak Yan saya nggak pernah was-was. Pasti ada nih kalau. Oh silahkan. Oh gitu loh. Tapi Anda harus siap dengan konsekuensi. Begitu you ngamuk langsung hapus Cang. Teleponnya, lu kenapa? Chatnya hapus jangan langsung kode carwat. Iya, makanya saya bilang siaplah dengan konsekuensi. Kan seperti itu. Kemudian, makanya jangan kau ngurusin anak gitu. Jangan orang muka HP. Saya enggak pernah lo mutu-mutu orang walaupun di ruang publik itu foto gitu terus sebar kan. Yang ke Tajan Butawang. Lu kan saya yang saya ngotang Tajan. Lu saya pro Tajan legal. Benar, cuman karena tidak berhasil legal sehingga. Ya terus ngapain apa masalahnya saya ke Tajan? Ya, dianggaplah, ini dianggap terus dianggap tidak setuju Tajan Pak ya. Padahal tidak kan. Loh. Terus ngapain? Yang saya permasalahkan kenapa dia mutu saya tanpa izin? Tuh canggilan. Oke, kan. Lu jujur ya, itu karena saya berteman baik dengan Anda. Kalau enggak, saya bikin panjang itu. Ya jangan sih, ngurus cara kau. Karena Anda yang ngasih saya. Minimal Uyu berbaik hati bahwa saya mengasih tahu kalau bahwa saya tersinggung, ada orang yang nggak bisa begitu. Sumbernya gitu. Patut cara narkoba. Nanti kan ditelusuri siapa yang ngasih you. Gimana di trace itu nanti.
Nggak bisa gitu, nggak Nomor boleh saya sana. terbuka di publik. Ya silakan terbuka. Siapapun bisa ngirim foto, sama video, saya dan juga lain. terbuka, saya kasih tahu terbuka, tapi nggak bisa seenaknya. Apalagi kamu umpamanya mutu anak orang itu bisa dikira pedofil kamu nanti. Kan nggak boleh gitu. Bebas ya bebas, tapi jangan sampai kebebasanmu itu melanggar kebebasan orang lain. Sama seperti Vespa Gembel. Oh iya. Viral itu. Oh, you memviralkan naik Vespa. Ya, saya ingin bertanya itu kepada petugas di Gilimanuk. Kenapa Vespa Gembel gitu bisa lolos ke Bali? Kamu tahu nggak tadi saya lihat tuh di anu lagi di SPBU Soko. Mereka bikin tenda di sana. Saya nggak melarang orang berpergian kemana-mana. Yang saya pertanyakan kepada petugas, kenapa motor rosok begitu yang nggak ada kelengkapannya, yang menyalahi standarnya, bisa lolos? Saya tanyakan itu. Itu satu membahayakan pengendaranya, ya karena tidak standar. Dua membahayakan orang lain. Contoh saya umpamanya nggak lihat, tabrak dia terus dia mati, apa saya nggak ruwet? Oh iya. Coba pikir, jangan, makanya saya bilang berekspresi silahkan. Tapi apapun kreativitasmu, apapun ekspresimu, jangan sampai merugikan orang lain. Ngerti nggak? Makanya you ribut sama anak Vespa. Ada ngaku anak Vespa emangnya? Oh anak Vespa berarti bapakmu Vespa ya, ada gituin. Terus Makanya saya bilang kita ini dalam berbahasa aja sudah nggak benar. Kalau saya cukup bilang saya punya loh Vespa di rumah, kamu punya, saya punya, ya. Cukup bilang penyuka Vespa lah. saya hobi. anak podcast berarti kalau gitu ya. Emang bapakmu podcast? Saya anak podcast nih, Layah. Gimana? You. Nah itulah makanya ya belajarlah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kan begitu Kan kira-kira. ada konteks, konteks Pak Yan. Konteksnya anak Vespa kan dia orang yang suka dengan Vespa gitu konteksnya. Nggak tahu lah, terserah kau ngomong apa. Ruwet belaku. Kleng. Mula dimpajang besek nih mula aja. Loh, Beda aja mula. ya nggak masalah saya dibilang apa, nggak masalah, saya bicara fakta loh Pak Yan, bagus. Oke Pak Yan, thank you nih buat terusnya. Mai semoga Pak Koster, Pak Bupati Badung, wakil bisa juga saya ajak ngobrol. Ya positif thinking Yan, karena kalau kita berpositif thinking, alam semesta akan berkonspirasi membantumu. Jangan pernah bilang katakan tidak. Salut Pak Koster. Ya. Segitu rago ngonten ya Pak Pasok. Balas sama saya chat rago deh Pak Koster. Nah, makanya. Itu saya apresiasi Pak Koster, sukses semua nih Pak Koster. Ya. Bahkan Pak Koster tidak marah yo. Terima kasih atas pendapatnya, itu beliau bilang. Iya kan itulah kamu yang menilai sendiri. Itu tiang apresiasi Pak Koster. Pak Koster sudah tidak artinya tidak baper lah. Ya itu pernah kalau orang-orang pikir saya Wayan Setiawan gila, Wayan gini, ayo terserah lah. Oke. Oke, Pak Yan. Okay. Thank you. Semua nih kita tutup. Om Santi. Om Santi.